Ya karena apa alasannya Dr. Camelia mencintai dan selain dia memang salah penyalahgunaan narkotika, dia sakit, jadi harus diobatin. Tempatnya bukan di situ, tapi di rehab. Tapi setelah di rehab, harusnya keluarga itu mensupport dia untuk menjauhi lingkungan atau apa yang saya tadi bilang. Satu, kalau nggak dari diri sendiri, percuma saya ngasih support kalau dia dari diri sendiri. Halo Dedi Dut, selamat hari ayah. Semoga Dedi Dut sehat selalu. Semoga cepet keluar dari sekolahan. Bye-bye. Love you. Pansos. Buat apa saya pansos dengan orang yang di penjara? Pansos itu, mohon maaf Karus, pada saat dulu saya masih dekat dengan dia di tahun 2013. Dia masih populer, dia masih tajir melintir, dia kaya raya, dia masih ganteng. Itu pas banget kalau saya pansos tuh. Tapi malah saya menjauh dari dia di saat dia berada di oleh Sika, perempuan dokter pansos ini, dan seolah diberi panggung, ya kan, oleh laki-laki ini. Itu yang membuat saya sakit hati. Sama si perempuan kaya itu saya nggak peduli. Ya sempat beberapa kali saya blok sih, karena saya marah sama dia, kecewa. Ada beberapa hal yang tidak saya berikan ke dia. Salah satunya adalah uang ya. Nominalnya besar sekali, fantastis. Seperti yang di dalam pikiran kita waktu amalan ini, aku di sini Solo benar-benar ada ruang gitu loh. Di sini aku meminta bantu dengan doa. Aku mengucap terima kasih banyak ya, semua bantuan semuanya berjuang untuk aku semuanya. Yang bisa di sini pokok aku berjuang dengan doa. Saya setiap saat aku doain semua aku juga ya. Aku harus kuat ya, semangat ya. Oke. Jangan Kenapa ya? ya aku selalu mikir, aku selalu berdoa yang terbaik kok, yang terbaik ya. Pasti insya Allah ini pasti yang terbaik kok. Tadi juga kan kita juga udah dijelaskan kan dari hasil resepsi tadi gitu kan. Semuanya juga insya Allah ini kemungkinan besar kita bisa. Karena memang itu seperti nggak melakukan hal yang seperti yang sudah ditentukan juga. Jadi insya Allah saya aja deh. Intinya apapun itu yang terbaik. Setelah ini pasti yang terbaik. Segala sesuatu. Recording in progress. Kalau dari SOP sana emang belum sebulan, kalau keluarga nanti setelah sebulan baru boleh video call. Itu pun kita ngajuinnya harus ada kakak, mungkin kalau aku nggak bisa nanti adik-adiknya kakak, KTP segala macam gitu. Nah mungkin hari ini kayak ngajuin besok tanggal 11 Bang Amar udah sebulan. Nah kalau kemarin dihubungin karena emang yang PH-nya pun juga harus mengajukan pengajuan surat, terus KTA itu setiap mau video call diulang lagi terus kayak gitu, bukan sekali doang. Jadi sekali udah pasti rutin dihubungin juga. Tapi setiap menghubungin pasti dia bersurat dulu baru. Itu pun nunggunya 2 hari. Om Jo itu bersurat Senin pagi, Jumat loh, Selasa sore baru bisa telepon. Selasa pagi dikabarin kalau hari ini jam 4 telepon ya gitu. Ya karena apa alasannya Dr. Camelia mencintai dan selain dia memang salah penyalahgunaan narkotika, dia sakit, jadi harus diobatin. Tempatnya bukan di situ, tapi di rehab. Tapi setelah di rehab, harusnya keluarga itu mensupport dia untuk menjauhi lingkungan atau apa yang saya tadi bilang. Satu, kalau nggak dari diri sendiri, percuma saya ngasih support kalau dia dari diri sendiri nggak ada, nggak akan terjadi juga, dok, gitu. Tapi, berteman dengan penjual wangi. Nah, kamu jadi, dapat wanginya. Nah, makanya kenapa aku bilang ini orang sebenarnya baik gitu. Tapi kenapa dia jatuh lagi? Ya itu karena mungkin dua faktor itu yang nggak ada, support dari keluarga terdekat dan lingkungan. Makanya kenapa setelah pulang lo harus sama gue 24 jam, lo harus sama gue dulu sementara gitu. Terserah, abis itu kalau bisa handphone tuh harus nggak usah pakai handphone, karena dia akan diincar lagi sama para bandar. apa yang buat Dr. Camelia sayang banget dengan dia? Beliau katanya nggak ada duit lagi ya. Di penjara juga penuh dengan masalah. Kenapa? Pak Marzuki itu ganteng dok. Gimana sih dok? Gimana? Saya pengen itu keluar dari mulut dia Pak Ustadz, bukan dari Bapak. Halo Dedi Dut, selamat hari ayah. Semoga Dedi Dut sehat selalu. Semoga cepet keluar dari sekolahan. Bye-bye.
Love you. Hanya Allah yang bisa membantu kamu dengan melihat sidangnya seperti ini. Permintaan dari Pak John semua sudah dikabulkan, sudah diberikan, tapi belum ada semuanya. Dan kita semua juga ada di sini. Kamu balik-balik di sana. Dan jangan lupa baca doa-doa Yusuf itu ya, baca. Aku baik-baik aja di sini Ibu, aku baik-baik aja di sini. Puan, makasih, Mako, Eli, Mako, Ibu. Apa baik-baik aja kok semua di sini. Kamu juga gak usah khawatir. Aku baik-baik aja di sini. Enggak kok, seperti yang di dalam pikiran kita kok di kamar ini. Aku di sini, insya Allah benar-benar seperti pada doa gitu loh. Sehingga aku mau minta bantu di dalam doa. Aku mau ucapkan terima kasih banyak ya, mau bantuan semuanya berdua untuk aku semuanya. Tapi aku butuh ini ya, aku butuh surat ini, surat nikah. Bisa berhubungan. Tadi Amar udah kode-kode tuh dok minta surat nikah. Nah jadi gini kalau misalnya kan apa-apa tuh Amar taunya semua kegiatan Amar dari Agustus 2024 itu kan yang tahu saya. Jadi Amar tuh sangat percaya dengan kasus ini tuh keputusannya tuh di tangan saya, tapi saya tuh nggak bisa ngambil keputusan karena saya ini belum jadi istrinya Bang Amar gitu loh. Jadi itu yang sangat, jadi kayak mau video call ya saya nggak bisa karena saya bukan siapa-siapa Bang Amar. Nah, itu yang maksudnya dia tuh kayak gitu, kenapa nggak nikah biar ada surat kakaknya, jadi aku yang ngajuin, maksudnya beliau tuh kayak gitu. Tapi kan ya nanti kan bisa lewat Adit lah atau lewat adiknya gitu. Jadi emang aku jujur serba terbatas untuk mengambil keputusan ini karena balik lagi aku belum jadi siapa-siapanya Bang Amar gitu. Tapi alhamdulillah adik-adiknya juga apapun keputusan aku pasti dia support kok. Adik-adiknya udah semua keputusannya ada di aku kok gitu. Mereka pada percaya sama aku gitu. Alhamdulillah gitu. Itu dong mengatur restu ya Bu Dokter ya. Iya, ya alhamdulillah lah. Untuk aku deket yang tadi seperti Bang Amar pesan ya, Bang Amar emang orangnya maunya tuh buru-buru gitu loh. Tapi video call udah pernah beberapa kali di rutan kita pernah video call bareng sama anaknya iya gitu. Sama anak aku juga udah. Untuk komunikasi sama anaknya Bang Amar cuman sekali, pertama sama Air, kedua sama Amala. Itu pun waktu sama Amala Rumi yang video call sama Bang Amar bertiga gitu. Kecewa. Ya karena saya sudah melakukan semaksimal mungkin ya. Saya membela dia di hadapan begitu banyak masyarakat yang menghinakan dia, yang menghujat dia tanpa saya meminta balasan apapun. Walaupun saya dituding inilah itulah, bahkan sampai ada yang menuding pansos lah segala macam, saya tidak peduli. Ada sesuatu yang dia minta dan mungkin mohon maaf saya tidak bisa menyampaikan karena ini privacy, sensitif juga. Ada sesuatu yang dia minta dan saya tidak bisa memberikan. Dan saya merasa apa yang sudah saya lakukan sampai mental saya juga kena juga, dihujat banyak orang se-Indonesia hanya karena membela seorang Amar Zoni, mencoba untuk menjaga marwah dia di hadapan masyarakat agar harga dirinya kembali naik, agar dia dihargai. Dan saya nganggep apa ya, saya juga menegaskan ke banyak orang, saya tidak butuh pansos. Buat apa saya pansos dengan orang yang dipenjara? Pansos itu mohon maaf Karus, pada saat dulu saya masih dekat dengan dia di tahun 2013, dia masih populer, dia masih tajir melintir, dia kaya raya, dia masih ganteng, itu pas banget kalau saya pansos tuh. Tapi malah saya menjauh dari dia di saat dia berada di puncak, dia kaya raya, tajir-tajirnya, semua orang memuja dia, saya mundur. Bahkan sekarang keadaannya terbalik, dia bukan apa-apa, dia dihinakan banyak orang, tapi saya datang untuk merangkul dia secara psikologis. Saya tidak mengharapkan apa-apa, dia bukan apa-apa di hadapan banyak orang sekarang ini. Apa yang saya cari dari dia, saya nggak ada minta balasan apa-apa. Kekecewaan Sama si perempuan
perempuan kaya itu saya nggak peduli. Yang bikin saya marah itu kenapa harus bawa-bawa saya, nyenggol-nyenggol saya, fitnah-fitnah saya, mempermalukan saya, merendahkan saya, kenal saya juga enggak gitu. Itu yang bikin saya marah. Iya, saya menunggu permintaan maaf dari dia. Kalau sampai dia bikin ulah lagi, mau fitnah saya lagi, merendahkan saya lagi, mempermalukan saya lagi di media sosial lewat live TikToknya dia dengan menyebut nama saya akan somasi. Karena itu sudah berkali-kali. Saya udah punya bukti rekaman video dia mempermalukan saya, mencemarkan nama baik saya ada bukti video rekaman dari netizen yang ini. Dan itu dia dengan jelas menyebut nama saya. Saya juga kaget. Kenapa tiba-tiba ada drama dokter K ini tiba-tiba keluar? Apakah ada dugaan? Ya sempat beberapa kali saya blok sih, karena saya marah sama dia, kecewa. Ada beberapa hal yang tidak saya berikan ke dia. Salah satunya adalah uang ya. Nominalnya besar sekali, fantastis jumlahnya. Ya lebih lah, lebih. Dan itu kan saya tidak bisa lebih. Itu kan saya tidak bisa memberikan dalam detik itu juga kan. Ya saya ini kan janda, single parent, untuk makan dan untuk memenuhi kebutuhan anak saja sudah terseok-seok. Ya kan saya butuh waktu gitu loh untuk membantu dia secara finansial dengan jumlah yang fantastis. Tapi sepertinya dia nggak sabar gitu. Dan dia mengeluarkan kalimat-kalimat yang melukai hati saya. Itulah kenapa saya nangis. Gini ya, ini saya sudah pendam lama sekali. Sebenarnya saya tidak mau membuka masalah ini karena sensitif sekali. Masalah uang itu kan masalah sensitif. Tapi ini saya harus meluruskan fitnah. Karena selama ini yang beredar kan saya difitnah, ngejar-ngejar, ditolak, nangis-nangis, ditolak gitu kan. Padahal saya nangis itu karena saya sakit hati difitnah oleh Sika, perempuan dokter pansos ini, dan seolah diberi panggung ya kan oleh laki-laki ini. Itu yang membuat saya sakit hati. Oke, terima kasih ya yang sudah menonton sampai akhir. Kali ini aku bakal ngasih tahu ya berita Amar Zoni terbaru. Jakarta, CNN Indonesia, Pengadilan Negeri PN Jakarta Pusat menggelar sidang perdana Amar Zoni dan kawan-kawan secara online atau daring karena para terdakwa saat ini berada di lapas Nusa Kambangan. Amar Zoni dan 5 orang lainnya menjalani sidang dakwaan terkait peredaran narkotika di dalam Rutan Salemba, Jakarta Pusat. 5 terdakwa lain dalam kasus ini adalah yakni Asep, Ardian Prasetyo, Andi Mualim alias Koh Andi, Ade Chandra Maulana, dan Muhammad Rivaldi. Sidang ini dibuka dan terbuka untuk umum, kata Hakim Ketua PN Jakarta Pusat Dwi Elia Rahma Sulistiawati di Jakarta Kamis saat membuka sidang perdana dengan agenda dakwaan. Sidang dengan agenda dakwaan kepada Amar Zoni dan lainnya berlangsung dan mulai digelar sejak pukul 10.20 WIB. Keenam terdakwa tidak hadir secara langsung di ruang sidang. Mereka mengikuti sidang perdana melalui sambungan Zoom atau online. Pada sidang kali ini hanya ada penasihat hukum dari terdakwa Amar Zoni. Sementara lainnya diberikan bantuan hukum karena ancaman pidana lebih dari 15 tahun. Ini hanya ada penasihat hukum dari terdakwa 6 Amar Zoni. Untuk itu kami tunjuk penasihat hukum bagi terdakwa lainnya, kata Hakim. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri atau Kejari Jakarta Pusat menyatakan bahwa kasus peredaran narkotika yang melibatkan Amar Zoni serta 5 orang tersangka masuk tahap 2. Kami menerima tersangka dan barang bukti pada Rabu 8 Oktober, kata PLT Kasih Intel Kejari Jakpus Agung Irwan di Jakarta, Kamis 9 Oktober 2025. Menurut dia, pada kasus peredaran narkotika yang melibatkan Amar Zoni dan 5 orang tersangka lainnya sudah masuk tahap 2, yaitu penyerahan barang bukti dan tersangka. Kasus tersebut nantinya akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk masuk pada tahap selanjutnya. Tersangka ada 6 orang termasuk MAA alias Aset terlibat peredaran narkotika di dalam Rutan Salemba,
Jakarta Pusat, ujarnya. Jadi bagaimana menurut netizen, apakah berita yang beredar di media sosial sesuai dengan fakta yang sesungguhnya? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar.